Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Berikut adalah mekanisme penyetaraan guru bukan PNS ya, bersumber dari Juknis P2TK Dikdas. Pertama, guru bukan PNS atau GBPNS yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodiknas akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja, dan kemudian diumumkan melalui laman http p2tkdikdas.kemendikbud.go.id. Jadi yang pertama, melalui website P2TK itu mengumumkan informasi proses penyetaraan, kemudian guru melihat informasi penyetaraan pada website, kemudian guru yang sudah diumumkan tadi itu mempersiapkan berkas usulan penyetaraan. Nah, berkas usulan yang disiapkan ini kemudian diusulkan. Setelah diusulkan tentunya nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat. Bagi yang tidak memenuhi syarat, maka guru tersebut harus melengkapi berkas usulannya. Kemudian yang memenuhi syarat bisa lanjut untuk mendapatkan pengantar kepala sekolah atau yayasan. Nah, di sini bagi guru yang namanya sudah diumumkan pada tahap 1 atau pada tahap selanjutnya, dapat mempersiapkan berkas persyaratan administrasi, pemberian kesetaraan jabatan fungsional, kemudian kepala sekolah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi GBPNS di sekolahnya. Kepala sekolah membuat surat pengantar format 1 dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UP Direktorat P2TK Dikdas untuk pengusulan pemberian kesetaraan. Jadi berkas ini setelah diperiksa kemudian diusulkan, kemudian diperiksa lagi oleh P2TK Dikdas apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila memenuhi syarat maka masuk dalam input data manual, kemudian proses penilaian berkas penyetaraan, kemudian kalau sudah memenuhi syarat maka baru muncul surat keputusan penetapan angka kredit GBPNS. Selanjutnya diberi pengantar penyetaraan dan SKPAK. Apabila belum memenuhi syarat maka penerbitan surat penolakan ya. Ini surat penolakan. Untuk itulah di sini data yang diterima oleh Bapak Ibu guru itu berisi dua, informasi tentang proses penyetaraan dan yang kedua adalah pengumuman penolakan. Semuanya diterima oleh guru yang bersangkutan. Apabila belum diterima tentunya berkas usulannya ini harus diperbaiki atau dilengkapi. Nah, bagi yang sudah sukses mendapat pengantar penyetaraan dan SKPAK, maka selanjutnya pengantar penyetaraan dan SKPAK itu mulai di proses penerbitan SK dan penetapan jabatan dan pangkat. Ya, SK Kementerian Jabatan dan Pangkat GBPNS, kemudian SK penyetaraan dan PAK dikirim ke sekolah. Jadi, nah Bapak dan Ibu juga bisa langsung memeriksanya di Dapodik ya, apakah proses in-passingnya ini sudah ngeling dengan info GTK atau data Dapodik dari Bapak dan Ibu. Informasi selanjutnya bagi GBPNS yang mengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri, Kepala Sekolah menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud. Pengiriman berkas disertai lampiran berupa lembar identitas pengusul kesetaraan
jabatan dan pangkat GBPNS yang dicetak melalui fasilitas lembar transkrip data atau LTD atau info PTK yang dapat diakses ya di IP ya, nanti kami sertakan di bawah ya. Kemudian atau untuk informasi lebih lengkap lagi, Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload juknis dari pelaksanaan proses in-passing ya bagi Bapak dan Ibu guru bukan PNS. Kemudian Direktorat P2TK Dikdas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang dikirim oleh kepala sekolah. GBPNS dapat mengikuti program pembelian kesetaraan kembali pada tahap berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat nomor urut baru melalui laman P2TK serta mengikuti proses mulai dari awal 1 sampai dengan 7. Apabila mengalami kondisi berikut ya, misalnya GBPNS yang sudah terpanggil tetapi tidak mengirimkan kelengkapan administrasi atau melewati batas waktu pengiriman, atau yang kedua adalah GBPNS sudah mengirimkan kelengkapan administrasi tetapi terdapat kekurangan atau dokumen tidak sah yang menyebutkan proses pemberian kesetaraan tidak dapat dilanjutkan. Nah, informasi lanjutannya yang juga penting adalah terkait waktu pengiriman. Ya, yang jelas Bapak dan Ibu ini harus selalu mengecek ya di P2TK Dikdas Kemendikbud.go.id. Mengingat keterbatasan Rini Channel dalam menerangkan secara keseluruhan proses atau mekanisme in-passing atau penyetaraan guru bukan PNS, maka berikut kita sampaikan link download referensi untuk in-passing yang kami sematkan di deskripsi video. Jadi pastikan untuk melengkapi referensi Bapak dan Ibu tentang in-passing, maka download semua referensi yang kami sajikan. Yang pertama adalah tentang kesetaraan jabatan, pangkat atau golongan GBPNS. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah juknis penyetaraan guru bukan PNS. Kemudian surat pengantar dari kepala sekolah, ini contohnya. Kemudian contoh surat keterangan PTK untuk in-passing. Dan yang terakhir adalah contoh surat pengajuan atau penerbitan SK Bupati. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa membantu Bapak dan Ibu semakin melengkapi referensi Bapak dan Ibu mengenai in-passing.